Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Selamat wabarakatuh. malam, selamat berjumpa kembali dengan saya Agus Dumono di channel kita yang sangat kita cintai, yaitu channel Jagongan Suwuk Jera Bathara Katong Ponorogo. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesempatan berjumpa kembali di malam ini. Semoga saja penuh dengan berkah dan salawat salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita harapkan syafaatnya besok di yaumil kiamah. Sahabat-sahabat channel Jagongan Suwuk Jera Bathara Katong Ponorogo yang saya cintai, pada malam hari ini sebetulnya jadwalnya ya jagongannya suwuk-suwukan gitu. Tapi pada malam hari ini kita sedikit melenceng dari tema. Insya Allah pada malam hari ini kita akan mengangkat tema tentang kondisi alam. Di pergantian cuaca atau pancaroba ini banyak terjadi bencana. Terutama di wilayah Ponorogo juga. Karena kita bahasanya ya bahasa yang skopnya sewilayah Ponorogo saja. Nah, nanti kita akan mempelajari apa sih bencana-bencana yang sering terjadi di wilayah kita di Ponorogo khususnya ini dan bagaimana cara menanganinya dan apa ada hubungannya tentang bencana-bencana itu terkait dengan klinik, dengan keyakinan-keyakinan di masyarakat Ponorogo khususnya. Dan pada malam hari ini kita sudah kehadiran tamu yang sangat spesial. Ini konco cilik, konco bambung, konco ngamen. Mas Pepe, selamat malam Mas Pepe. Selamat sih. Selamat malam. Mas, aduh ini nama kecil apa nama besar ini yang dipakai? Nama kecil dulu sudah mungkret. Nah, gitu. nama besar itu semakin membesar. Oh, berarti Mas Agus Dumono apa Gumono? Dumono. Oh ya. Nah, iki dadak andum-andum iki susah. Itu nama pena lah istilahnya. Nama di dunia maya lah, di media sosial itu. Kan sering orang itu mempunyai nama-nama double. Nah, itu, ya. Nah, seperti sampean sendiri kan, Sopian. Nah, ternyata nama tenarnya Popeye. Lah Brutusnya mana ini? Gimana, sehat Mas? Alhamdulillah Iki sehat. Mas sopo-sopo iki nyeluk aku kan Mas apa Agus. enak. Hah? P ngono ki ya? Oke, masuk. Nah, aku nyeluk Dumono Dum ngono ya. Oke lah. Sehat ya? Keluarga sehat ya? Sehat semua. Untuk sementara ini jenengan berfokus di apa nih lembaganya jenengan itu? Saya hari ini fokus di lembaga di LPBI-NU. Jadi Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama. Mas. Jadi di situ kebetulan saya mendapatkan amanah di kedaruratan. Jadi kalau ada kegiatan bencana, bukan kegiatan, kalau ada bencana, kita harus turun nomor 1 harusnya kan seperti itu. Dan alhamdulillah sampai sekarang juga kita masih konsisten. Jadi kalau ada bencana di wilayah Ponorogo, insya Allah yang skalanya agak besar kita turun pasti. Ataupun di luar kota, seperti di bahkan luar pulau. Kita sampai di Lombok, Palu, Bengkulu, dan lain sebagainya. Relawan begitu ya? Sebetulnya kita sebagai relawan. Sampai pernah ke luar pulau juga? Iya, sampai ke Palu, likuifaksi kemarin tahun 2000 berapa ya? Kok lali. Sama di saking tua itu ya. Nggih, rambut sudah itu sebetulnya enggak semir, enggak memutih itu. Apa? Mau jadi hitam kurang saidik. Nggih, masuk. Dan dilalah ora bareng. Palu Sulawesi ya? Sulawesi mana Palu? Sulawesi Tenggara. Tengah. Sulawesi Tengah, dan kebetulan tugas saya waktu itu di Jono Oge, Sigi. Lah di sana itu kan bencananya tempatnya berbeda-beda. Jadi yang tsunami itu lokasinya di pantai, itu di Jembatan Kuning. Ya, terus yang untuk likuifaksi itu ada 3 tempat. Ada Biromaru, Petobo, sama kalau di Sigi Jono Oge itu
lebih ke tanah geser, bergerak sampai 5 nggih, kilo. ngapunten. Itu yang paling jauh ya misalnya relawan, jadi relawan yang paling jauh di Palu itu. Palu. Oh, oh nggih. Nggih, kita menarik kembali ke belakang. Sebetulnya LPBI kan satu lembaga bencana alam yang berada di bawah naungannya NU, gitu nggih. Betul. Nah, untuk saat inilah istilahnya musim pergantian musim dari musim kemarau terus mau penghujan ini kan seperti halnya di Ponorogo ini kan dari wilayahnya kan banyak yang masih hutan jati. Nah, itu Betul. di musim-musim seperti ini sering terjadi kebakaran. Betul. Nah, nggih. Niku terus pripun kok terjadinya kebakaran terutama kan di wilayah itu, di wilayah pegunungan yang di areanya itu banyak terdapat pohon jati. Itu kebakaran murni dari faktor alam atau memang kebakaran dari human error ngarani iki ya apa ya human Betul, error? betul. Apa ngebong sampah apa piye ngono? Ya. Apa ngguak rokok? Bisa jadi. Jadi akhir-akhir ini di Ponorogo itu sering terjadi kebakaran Nggih. hutan maupun rumah lah. Memang kalau menurut saya kalau rumah pasti human error Nggih. Kandang atau kambing kemarin itu. ya itu gara-gara membakar sampah. Tapi yang di hutan, kalau menurut saya di suhu Ponorogo, yang memang kita hari ini merasakan panas yang kita belum merasakan lah zaman dulu-dulu, yang berlebihan sampai 38, 37 itu kan sudah lumayan sumuk pol pokoknya di Ponorogo. Celsius. Nah, di saat itu kalau untuk kebakaran dikarenakan alam, daun yang bergesek, daun yang kering bergesek di hutan. Kalau menurut saya masih belum mampu lah untuk membakar. Jadi kalau hemat kami dari teman-teman relawan ya ada orang buang puntung rokok bisa. Yang paling mungkin ya itu. Atau orang membakar sampah yang ditinggalkan. Jadi belum selesai api ini ditinggal dan orang itu mungkin juga tidak membuat pengamanan. Jadi kalau di pinggir hutan mungkin ya orang-orang kampung mungkin di belakang rumahnya belakangnya hutan jati. Mereka membakar sampah dan sekitarnya nggak terlalu bersih juga dari sampah daun-daun. Akhirnya membakar sebelahnya setelah gede ya udah tidak mampu, dia akhirnya diem. Orang masyarakat itu diem karena sudah nggak mampu. Sopo sing bakar ya pasti tidak ada yang mengakui. Terus tidak bikin laporan. Yang membuat laporan akhirnya ya berangkat. Ada kebakaran seperti ini, lokasinya di sini, akses mobil bisa enggak? Kalau akses mobil bisa, kalau di hutan ya juga damkar turun. Tapi kalau seperti kasus yang di Ngerayun kemarin, di Telulikuran. Oh iya, betul. Ya kan? Bawahnya Tumpak Lego. Itu truk damkar nggak berani sampai ke sana dengan beban air yang penuh. Karena medannya medan sulit. Itu yang sering terjadi kecelakaan memang di situ. Terutama sepeda motor aja kan juga sering terjadi. Betul. Matic itu kan. Remblong biasanya. Nah, di saat seperti itu ya kita untuk mencegah, menanggulangi biar tidak terjadi kebakaran sebagai masyarakat. Bagi masyarakat. Jadi kalau membakar sampah apalagi rumahnya yang pedesaan, tolonglah biar tidak merusak alam dan tidak akhirnya merepotkan relawan, merepotkan pemerintah juga. Paling tidak kalau membakar sampah dibuat lem dulu, harus bersih di sekitarnya. Saat itu dibakar, diring bersih. Jadi tidak akan membakar wilayah sekitar. Kalau di hutan musim kering seperti ini daun pasti sangat banyak. Ya kan. Kalau sudah membesar nggak mampu. 5 orang pun dari keluarga ada 5 orang nggak mampu untuk mematikan itu.
Iya. akhirnya meluas. Ya dengan peralatan yang seadanya gitu Iya. juga bisa. Mm-mm. Berarti seorang mampu itu. Tidak mampu pasti itu. Oke, seharusnya ditulisi gini aja. Kalau misalkan di tempat-tempat umum buanglah sampah pada tempatnya. Nah, ini di musim kekeringan seperti ini ya bakarlah sampah pada tempatnya juga. Betul. Nah, tempatnya ya di sanding hutan itu. Akhirnya juga meluas lah. Nah, setelah meluas, bikinlah laporan. Sampai tambah tuh tambah pinter loh, Pak. Lah aku ki terakhir asine mbiyen ki setingkat di atasmu loh, Pak. Tapi pinter ngeblong kancane loh iki, Mang. Loh, kan kemampuan kepintaran seseorang kan beda-beda, Pak. Nah, Mesti sak dhuwurmu aku ki, Mas. ya luwe tuwek aku. Nah, iya. Akhirnya setelah diring, Ya, ya, setelah diring mungkin dari pihak pembakar sampah itu memperkirakan ini sudah aman lah, Aman, itu baru dibakar sampahnya. Betul. Sekecil apapun ya. Sekecil apapun. Ya. Biarpun itu di wilayah mungkin di kota kan juga banyak orang membuat. Seperti kandang kambing itu wilayahnya padat, yang akhirnya membakar seluruh kandang. Nah itu kalau nggak damkar yang turun, kalau kemampuan manusia dan tidak didukung dengan air yang banyak ya nggak selesai. Yeah. Itu di istilah di lingkungan perumahan. Nah, yang sering tidak terdeteksi itu kan di tepi jalan, di hutan, dan lain sebagainya. Nah, itu cara langkah-langkahnya dari pihak relawan lah istilahnya. Secara umum kita tadi kan sudah menyebut LPBI lah. Kita betul. Bicara secara umum aja relawan. Nah, itu langkah-langkahnya bagaimana? Apa perlu memberi pemahaman semacam sosialisasi kepada masyarakat, kepada warga, dan ini memang tugasnya relawan atau ada instansi sendiri yang memang bertugas seperti itu? Ada instansi, relawan itu sifatnya membantu, iya kan? Jadi saya dengan ketua saya, jadi iya tadi kita belum ngomong nih struktur di LPBI, soalnya saya juga ada ketua, mau kesini pun juga lapor Pak Ketua, aku diceluk Pak Kolit, nah seperti itu. Nah, jadi di LPBI itu kan sering juga kita ngisi materi-materi tentang animal rescue. Oh ya. Terus tentang rescue-nya sendiri, entah itu water rescue, entah vertikal rescue, entah jungle rescue. Kita kan sering diminta dari mungkin teman-teman pecinta alam, minta mereka diisi materi, dan dari desa-desa, terutama desa tangguh bencana. Itu sering minta ke LPBI untuk diberikan materi tentang mitigasi bencana. Di saat memberikan materi seperti itu, semua kita sisipkan, mulai bencana alam, kebakaran, bahkan hewan berbahaya, itu kita berikan materi semua di saat ada permintaan dari teman LPBI untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Tapi kalau meluas kepada masyarakat, mungkin kita ke pasar yuk. Bagaimana biar tidak jadi kebakaran di pasar? Kita memberikan solusi, masih belum memang. Itu ada hewan, maksudnya hewan melata. Hewan yang berbahaya itu? Jadi di LPBI itu selain kita sebagai tim rescue di situ juga kita juga bukan hanya manusia yang kita selamatkan atau kita tolong, bahkan hewan pun, hewan berbisa seperti ular, ular besar ya, ular piton tidak berbisa, mungkin musang, mungkin monyet, itu kita sering mendapatkan laporan. Terus LPBI itu akan bekerja sama dengan Damkar Ponorogo, ya kan. Seumpama monyet, ada monyet di Alhasan lah, yang kemarin kita bekerja sama dengan Damkar, saya sebagai tim yang turun ke lapangan dengan cara kita jebak, Damkar membantu evakuasi itu. Terus kita juga pakai mobil Damkar juga. Kenapa? Karena kita mempunyai kandang yang besar untuk menjebak monyet. Artinya LPBI sendiri itu bekerja sama. Ya, jadi kalau urusan rescue selain
kita kan memang sering bekerja sama dengan lembaga, badan dari pemerintah, Damkar, Investasi. BPBD, itu Iya. kalau ada bencana kita pasti kerja bareng. Kita membantu mereka lah. Sebenarnya Iya. kita membantu BPBD kalau terjadi ada longsor seperti Banaran, terus di Talun, Ngebel, di Senepo, ya, itu kita sifatnya membantu kinerja dari teman-teman BPBD. LPBI sendiri itu berdiri tahun di Ponorogo? Di Ponorogo berdiri tahun 2000, setelah Banaran tuh 2017 akhir. Jadi gini, awal mula berdirinya, saya kan memang sudah ikut rescue sudah lama, mulai dari tahun 2000 ya Pak Khalid ya. Iya. Jadi waktu kita dulu masih dolan bareng, Iya, ngopi itu. bareng, ngamen bareng, ya kan? Golek duit receh ya. Beda nasib aja lah. Beda nasib. Oh, nasibmu jadi tukang perkelenian. Nggih, bercanda karo guyon sing penting nyaman. Iya nih. Aduh, lali tekan ngendi ki, Mang? Bambungmu tadi ya. Berdirinya. Iya. 2017 akhir setelah Banaran itu dari pengurus PJNU Ponorogo. Lah, iki Ponorogo punya bencana yang skalanya nasional. Di tubuh NU itu belum ada. Di NU-nya sudah ada sih LPBI, tapi di Ponorogo kan belum ada. Belum ada. Ayo kita bentuk. Iki sopo sing direkrut? Nah, di saat itu, apakah dari teman-teman Banser atau dari manapun? Lah, sedangkan Banser kan punya Bagana sudah. Nah, gitu. Banser tanggap bencana. Pripun, Mbak? Ra krungu to. Nggih, guyon-guyon. Ora tangkap mic. Lah tak pikir tekan kene lho Pak Khalid iki wau. Marah iki bagianmu ora nyekel mic, Lah betul. Bagiannya nyekeli ya Kamboja seperti itu. Bagian nyekel mic kan aku. Sik, tak cedekne nek. Sampai di seneni aku mah. Nyeneni lewat tulisan. Ya Allah, untung iso maca. Untung ora di WA. Gak tak buka. Nah, saat itu dari pengurus PJNU mencari relawan yang siap untuk nguripi LPBI ini. Siapa yang akan menjadi relawan di LPBI NU Ponorogo. Terus kebetulan saya punya tetangga, ya juga pengurus NU, namanya Pak Agus. Oh, tonggoku ki enek sing ngene-ngene ki. Dia tukang rescue, tukang nyemplung sumur pisan. Terus kalau ada evakuasi di gunung orang hilang, dia juga ikut tim SAR Pawu. Terus kalau ada orang kalau ada orang tenggelam diselulupi, ya wes dipanggil di saat itulah. Sing muncul sing tenggelam ki mau, sing nyelulupi marah nambah. Sing nyelulupi terus nyelulup, jumbul ning kono terus ngopi. Biasane ngono. Nah, di saat itu dijak ngopi sama orang-orang PJNU. Di saat itu yang pentolane Pak Kalibek. Ya. Ahmad Subeki, Al-Kalibeki. Kita diajak ngopi, rembukan. Terus beliau juga melihat kita waktu di Banaran. Kita juga ikut membantu tim rescue di situ. Waktu di Banaran awakmu ikut lembaga atau ikut relawan? Sewaktu di sebelum ada LPBI loh. Sebelum ada kita kan gabungin yang saya sudah mempunyai relawan yang namanya SPA, Solidaritas Peduli Alam. Itu berdiri di tempat saya dan yang menggawangi waktu itu saya dan Mas Dedi. Ya, Dedik Kae. Dedik Kae yang Kae. Nah, itu kita ambil dari teman-teman pecinta alam yang pernah kita diklat. Jadi setelah masuk ke SPA, mereka kita diklat tentang water rescue, vertical rescue. Memang kita basicnya seorang pemanjat sih, pemanjat tebing. Kita sering latihan. Pada saat itu kemampuan kami
zaman tahun 2000 itu sebelum kita mengenal dunia rescue, kemampuan kami itu dimintai tolong untuk pengambilan sesuatu lah di dalam Ya, di kedalaman atau di ketinggian. sudah. Akhirnya dikenal. Terus ya awalnya cuma pecinta alam, Pak. Basic kita emang pecinta alam. Basic pecinta alam, jenenge pecinta alam ki ya ngono kae kegiatane. Renang, manjat tebing lah. Ya. Akhirnya orang-orang yang mengenal kita, Mas, enek wong menek tower. Kayak pengen anu lah. Akhirnya kita evakuasi. Mungkin pekerjaannya gitu kan. Nengok lali dalane mudun. Nah, sampai terendus atau sampai apa itu masuk pantauan dari PCNO itu, maksudnya di LPBI-nya. Itu dari apa itu? Pak Agus. Ya. Pak Agus Tonggone Haji Agus Nasruddin. Nah, itu tetangga saya. Akhirnya kan bisa masuk direkrut oleh LPBI. Betul. Waktu itu digawangi Pak Kalibek. Nah, waktu itu digawangi ketuanya Pak Kalibek, saya di kedaruratan, jadi mengepalai bidang kedaruratan. Dan waktu itu juga di bidang saya itu ada Pak Muhib yang mungkin sampean kenal ya. Ya, kenal kabeh. Muhibidun. Oh, Muhibudin. Nah, di saat itu akhirnya LPBI eksis. Dan setelah berdiri LPBI langsung mendapatkan kegiatan di Pacitan waktu itu. Banjir longsor Pacitan, kita langsung bertugas. Itu dengan formasi baru, LPBI baru. Tapi kan kita memang waktu itu di Ponorogo juga dari anggotanya sudah banyak sih, tapi kan belum mendapatkan pelatihan yang ekstrim-ekstrim seperti itu. Akhirnya kita kedatangan dari Sernu Surabaya. Sernu. Dari Sernu Surabaya kita bekerja sama, ya memang kita LPBI itu kan di bawahnya Sernu. Jadi saya sudah langsung dikenalkan dengan senior dari Surabaya. Waktu itu belum ada yang kenal saya di NU, dalam arti yang dari luar kota. Akhirnya ya urung kenal kabeh. Di Ponorogo akeh sing urung kenal ya. Pelalinan. Pak Pope nanti ada ini dari Surabaya, orangnya ini, namanya ini. Wah, piye lali aku. Akhirnya kita bekerja di kemanusiaan waktu itu di Pacitan, awal berdiri LPBI NU. Setelah itu ya udah di bencana luar kota, yang bencana besar loh ya. Bencana besar seperti di Lombok, gempa, sampai berbulan-bulan kurang mulai-mulai. Enggak pulang-pulang gitu. Jadi Bang Toyib. Terus di Bengkulu. Bang Pope ini bukan Bang Toyib. Di Bengkulu. Nah, dari Lombok terus ke Palu. Nah, untung pas ke Palu itu enggak sakit. Nek ke Palu sakit, tak. Lah ning Lombok ya ora kepedesan ya, Mas. Ya itulah saya. Nah, seperti itu perjalanan hidup saya di LPBI, Pak Khalid. Oh nggih. Artinya kan sesuai dengan jiwa jenengan ya. Betul. Jadi sesuai dengan petualangan. Sayangnya kan nyeluke panggah nama asli ini, Pak. Nah, itu sesuai dengan karakter jenengan. Saya melihat jenengan itu dari dulu memang ya sukanya ya bebas seperti itu. Iya. Sampai punya keluarga. Ini ya adalah istri jenengan ya juga petualang juga. Betul. Ya golek sing met lah, Pak. Lah iya. Zaman dulu. Di Ponorogo gak ono nemu. Kita cari orang luar ya. Sing penting met dengan kegiatan kita. Oke, nggih. Setelah pengalaman keorganisasian misalkan jenengan di lembaga LPBI itu enggak. Sekarang kita untuk masyarakat juga. Langkah-langkah strategi atau misalkan begini. Selain kekeringan, selain pemadaman kebakaran, nah, istilahnya bencana-bencana yang sering melanda di wilayah-wilayah di sekitar Ponorogo niki yang sangat dibutuhkan atau sangat membutuhkan relawan maksudnya di wilayah Ponorogo ini enggak termasuk kayak apa ada dropping apa itu air minum dan lain sebagainya itu pernah enggak? Ya pernah. Jadi untuk kegiatan bencana LPBI insya Allah juga
selalu hadir, nggih, biarpun Mm-mm. ya tergantung juga dari keuangan dari LPBI sendiri. Kalau untuk Mm-mm. bantuan ya, Bantuan. air bersih tetap kita setiap itu juga ikut membantu eh, Mm-mm. suplai air, memberikan bantuan ke wilayah pinggiran. Tapi yang itu kan sifatnya memang apa ya, membantu sodakoh, nek bahasa ini wong Mm. LPBI. Karena LPBI yang dikerjakan kan tentang mitigasinya. Ya. Jadi sebelum terjadi LPBI itu setiap tahun sebelum terjadi bencana. Jadi LPBI punya agenda setiap tahun itu mengadakan penghijauan, Pak. Jadi penghijauan itu tempat pembibitan kita selain di rumah saya, ya saya setiap hari bahkan kalau ada orang ngasih bibit, Ya. entah apapun bibitnya, yang penting ojo lamtoro. Lamtoro itu kan mudah bertumbuhnya. Ya. Jadi kita membibitkan pohon beringin dari berbagai jenis. Ya, talok juga. Nek talok sudah biasa. Jadi ngono aku nyumbang LPBI nyumbang talok ngono kuwi lek koyo ora menggois. Jadi LPBI itu setiap tahun di masuk awal musim penghujan, 1 bulan setelah musim penghujan itu kita kan bibit sudah siap. Iya. Sampai sekarang di tempat saya sudah masih mungkin sekitar 500 bibit ada. Sudah 500 bibit itu dari berbagai jenis. Ya nggak banyak sih. Ada pohon beringin, bibit beringin sama flamboyan. Memang kita pengen memflamboyankan Ponorogo ini. Yeah. Ceritanya. Itu kan pohon berkayu, berakar kuat. Nah, kita tanam di tempat-tempat sekitar sumber mata air. Sama di kampung-kampung, di jalan desa yang jauh dari perkampungan, maksudnya mungkin di pinggir sawah. Terus kita kerjasama dengan Mbah Lurah setempat. Mbah Lurah pengen kayak penghijauan. Untuk apa penghijauan ini Mbah Lurah? Ya untuk ini menanggulangi kalau terjadi kekeringan, air kita tidak kekurangan. Biar bagaimanapun pohon itu bisa menyedot air dari dalam tanah. Jadi selama musim kering, air bisa naik ke atas, bisa diambil masyarakat dengan lewat sumur-sumur seperti itu. Hari ini kan sudah debit air di Ponorogo itu sudah sangat menurun. Masa kecil saya sumur 6 meter sudah keluar air. Sekarang di tempat saya sumurnya itu tak gali 16 meter. Ya, sampai orangnya itu masuk orang munggah-munggah. 16 meter itu kalau musim kering ini wis pelenduk-pelendik, Pak. Sudah ngidul airnya enggak lancar sudah karena memang debit air di bawah itu sudah berkurang karena ya itu tadi pohon-pohon sudah mulai jarang. Ya. Jadi jenengan ada di lembaga itu ada apa penghijauan kembali lah. Iya, jadi kita melakukan penghijauan. Saya kira penghijauan kembali berada di pinggiran Ponorogo. Ya, tapi efek panas daripada kekeringan itu malah di kota ya, Pak. Di desa juga panas, Pak. Di kota lebih panas, Pak. Di kota lebih panas. Apalagi orang-orangnya, panas tok kok di sini. Enggak apa, Pak. Rodok sensitif itu ya. Kan di kota Anda, misalkan kalau reboisasi jenengan itu penghijauan kembali dipindah ke kota itu gimana, Pak? Jadi saya juga sempat ngobrol dengan Pak Giri dulu. Jadi kita jangan menyebut merek, Pak. Tutup lah nanti. Aja nyebut merek, Pak. Ora oleh. Ini dekat ya mengko ya. Lu dekat lo ya. Dengan beberapa pihak gitu aja lah gitu loh. Itu terkait penanaman di kota di wilayah kota. Itu kita kan nggak bisa menanam sembarangan, Pak. Jadi tata kota itu juga harus dipikirkan. Nah, kalau kita sebagai relawan butuh tak tanduri ya diduduk pasti sama pemerintahan atau orang-orang yang berkompeten di bidang itu. Jadi kalau di kota, kalau ada permintaan bibit, kalau di jalur kota, tapi kalau di kampung-kampung di wilayah kota, di mungkin jalur-jalur kampung gitu, minta pohon di kami kita beri. Tapi kalau di kota, di wilayah perkotaan paling tidak kita cuma ngasih yang
pohon bukan beringin. Beringin ditanam di kota nanti susah kalau sudah besar. Jadi kita kasih flamboyan atau palem seperti itu, atau bibit buah. Yang paling terasa itu di jalan protokol gitu. Nah, dulu mungkinkah ada pernah pembicaraan dari misalkan LPB ini kan juga termasuk lembaga yang bergerak dalam bidang lingkungan hidup juga. Pernah kan ada pembicaraan seperti itu atau sudah lah gitu. Iya, sudah. Jadi dulu saya pernah menyampaikan ke beberapa pihak bahwasanya loh kok dipotongi Pak pohon-pohon di wilayah kota jalan-jalan protokol. Bahasa yang disampaikan ke saya, Mas, kita ganti, karena itu akar sudah menembus pohon yang lama itu akarnya sudah menembus selokan-selokan, sudah merusak selokan, akhirnya harus diambil dan kita ganti dengan pohon-pohon yang sudah dipersiapkan seperti itu. Oke, masuk. Yang penting diijoli Pak. Toh juga sekarang sudah diganti, ya aman, beres, tidak ada masalah dengan teman-teman penggiat lingkungan. Jadi waktu itu saya juga sebagai penggiat lingkungan ngerti pohon-pohon ditebangi ya bertanya, Pak kok seperti ini? Nah itu, oh gini Mas, efek dari pohon yang sudah lama itu sudah merusak selokan, akhirnya selokan tidak lancar, bahkan sudah merusak tembok rumah-rumah sekitarnya, bahkan pertokoan. Ya kita cabut, kita ganti dengan pohon baru yang tidak ditanam dari kecil. Jadi kita ambilkan pohon besar, taruh di situ, jadi akarnya cuma di situ aja. Di situ aja. Lah, lama-lama juga akar tunjangnya bisa masuk ke dalam tanah ya sampai dalam seperti itu. Nggih, enggak apa-apa. Nah, tapi fungsi daripada pohon itu kan selain sebagai pengiom, nggih. Nah, tapi kan juga bisa sebagai penahan air, betul. Nah, sementara yang di kota ini sesuai nggak dengan fungsi pohon seperti itu? Jadi kalau menurut saya sesuai. Jadi pule itu juga bagus untuk penahan air. Jadi menampung air karena sifatnya yang itu kan pohon berkayu lama, akarnya sampai kemana-mana. Jadi di saat musim kemarau pohon besar kan tidak mati. Itu kenapa? Akarnya sudah sampai sangat dalam. Jadi dia mengambil air dari perut bumi, nyedot. Tapi kan kita tidak tahu. Dalam arti raketok kasat mata. Jadi setelah nyampe ya pohon-pohon itu makan dari situ. Akhirnya tetap bisa tumbuh. Prakteknya walaupun dari dinas pengairan itu ya tetap ngunoni. Iyalah, ya namanya baru ditanam pasti perlu diunoni. Ya, terus begini wes, dari peran LPBI dan jenengan serta relawan-relawan yang lainnya itu, sekarang himbauan kepada masyarakat. Nah, itu terkait dengan pergantian cuaca seperti ini, seperti pancaroba seperti ini, pripun? Bagaimana solusi ini jenengan? Misalkan ada sosialisasi bendi, iki wayahe ganti musim, hati-hati lek gua rokok, aja kursak ler. Nah, seperti itu. Misalkan seperti itu kan ya bisa kan ya. Oke. Nah, jadi agar masyarakat itu tahu terbiasa dengan pergantian musim ini, berhati-hati. Agar sebetulnya kalau kebakaran itu dilihat dari kejauhan apik, Pak. Ketika malam hari. Ngono. Nah iya. Nah, nggih. Masuk. Akhirnya kan begini, ternyata akibat daripada saya teledor atau masyarakat ini teledor juga menyusahkan orang lain di lingkungan. Dan itu bagaimana sosialisasinya jenengan dan kawan-kawan memberi pemahaman atau memberi semacam pendidikan diklat tertentu dengan penanganan seperti itu mungkin. Oke, siap. Jadi gini. Kalau tentang himbauan memang di LPBI itu kan juga punya medsos. Ya kan, ada Twitter, ada IG, ada Facebook. Jadi setiap kegiatan kita itu selalu kita siarkan.